Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, narkoba dapat merusak generasi bangsa. Kalimat itu sudah sering kita dengar. Saat ini ada banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba yang bukan hanya melibatkan orang dewasa, namun juga generasi muda. Berawal dari rasa penasaran, berujung pada ketergantungan. Ada banyak penyakit mengintai, bahkan hingga kematian. Lantas, bagaimana generasi muda dapat menjadi generasi yang bersinar, bersih dari narkoba? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami Bapak Rohmat yang merupakan Kepala dari BNN Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Baik. Wah. Salam sehat tanpa narkoba. Wah, salam sehat tanpa narkoba. Ini kali pertama ya Pak ya datang ke Sultan kali TV. Pertama. Ya, wah, satu kebanggaan juga nih Pak. Ya. Akhirnya Bapak nih perwakilan dari BNN ini bisa datang ke Sultan TV, kita berbincang-bincang Pak. Terima kasih. Karena akan ada topik nih Pak, banyak topik yang bakal kita bahas. Terutama Pak, tema kita hari ini berkenaan dengan generasi bersinar. Generasi bersinar. Apa tuh Pak bersinar? Bersinar bersih itu dari narkoba. Narkoba. Nah Pak, berbicara tentang generasi bersih tanpa narkoba ya Pak ya. Saat ini ada banyak sekali Pak kasus-kasus narkoba yang memang melibatkan generasi muda Pak. Tentunya hal ini sangat disayangkan ya Pak ya. Nah, untuk bisa mengedukasi ini Pak, pemirsa Sultan TV juga, sebenarnya apa sih Pak narkoba itu dan memang apa dampaknya? Oh iya. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Saya Brigadir Jenderal Polisi Rohmat Nur Said, Kepala BNN Provinsi Banten. Tadi disampaikan oleh Mbak Rida, apa itu narkoba? Narkoba itu kan, ini sebenarnya singkatan tuh, narnya itu narkotik, narkonya itu narkotik, ya narkotika, kemudian bahan-bahan berbahaya dan zat adiktif lainnya. Nah, narkotika itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu ada golongan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk bahan-bahan berbahaya juga ada, kemudian zat adiktif lainnya, itu semua ada diatur dalam undang-undang. Kemudian dampak dari narkoba itu adanya rasa ketergantungan. Kalau itu dipakai terus-menerus, apalagi nanti dalam jumlah yang melampaui batas atau yang sampai istilahnya akut, itu akan merusak, ya, akan merusak otak, merusak fisik dan psikis. Itu makanya sebenarnya narkoba itu diperbolehkan, ya, diizinkan, tapi hanya di dua kegiatan, yaitu untuk kepentingan penelitian atau pendidikan, dan yang kedua untuk kesehatan. Makanya Mbak Rida, kalau nanti, ya mohon maaf kalau misalnya pas lagi operasi, ya operasi apa sesar atau pas dibedah dan lain sebagainya, itu menggunakan narkoba itu. Ada obat yang memang ada legal ya Pak. Legal, ada izin. Mungkin juga misalnya untuk penelitian atau untuk pendidikan itu diperbolehkan, tapi tentunya ada izinnya, ya, ada izinnya. Demikian Mbak, secara garis besarnya. Nah, memang kalau semisal garis besarnya Pak ya, kalau kita bicara tentang narkoba itu adalah satu hal yang memang legal, tapi dalam batas yang sudah ditentukan. Yang menjadi persoalannya adalah ketika narkoba ini digunakan tidak pada batas yang telah ditentukan ya Pak ya. Disalahgunakan. Nah, istilahnya penyalahgunaan. Nah, betul. Penyalahgunaan. Dan tentu tadi dampaknya sangat-sangat parah ya Pak ya, bisa sampai merusak kehidupan juga tentunya. Berujung kematian, betul Pak? Kematian. Iya, betul. Nah Pak, kemudian kan ada nih Pak ya, kalau misal sekarang kita juga bisa melihat melalui media sosial atau yang lainnya, kalau ada kasus-kasus narkoba biasanya jenis narkobanya ini. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan nih kepada pemirsa terkait dengan jenis-jenis dari narkoba itu. Jenis narkoba antara lain yang golongan 1 itu kan ada ganja, kemudian ada sabu yang mengandung amfetamin, kemudian pil ekstasi. Kemudian sekarang yang marak agak murah Mbak, soalnya yaitu tembakau gorila, ya, tembakau
tapi nanti dicampuri oleh zat kimia itu mengandung narkoba. Ya. Kemudian ada di Kalimantan dan sebagian Sulawesi itu sekarang ditemukan namanya daun keratum. Dan juga zat-zat ataupun jenis narkoba sekarang jenis baru. Jenis baru banyak itu, ada daftarnya. Makanya dulu ketika itu artis RA, Raffi Ahmad dulu tidak bisa terjerat karena itu menggunakan jenis baru, di mana jenis baru tersebut belum terdaftar dalam daftar Kementerian Kesehatan. Nah, ini memang hebatnya dari sindikat jaringan narkoba ini, mereka kreatif dan inovatif. Jadi selalu inovasi ya, Pak? Inovasi terus, makanya adanya jenis narkotika jenis yang baru. Ini yang terus kita harus antisipasi, harus kita ikuti, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan tentunya dan instansi terkait supaya bisa mengikuti. Karena itu jaringan untuk sindikat itu mereka inovatif dan kreatif ya Pak ya. Gitu. Jadi wah berbagai cara bisa berbagai cara. Termasuk nanti ini modus operandinya berbagai cara itu. Modus ini sudah diketahui oleh polisi dan BNN, wah ini pakai yang lain iya. Gitu. Wah, jadi memang kita juga sebagai masyarakat juga jangan sampai kecolongan mencoba ternyata ini nggak apa-apa, ternyata ini adalah salah satu masuk ke dalam jenis narkoba ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak, apa sih Pak sebenarnya faktor yang memang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba, Pak? Ya. Faktornya antara lain faktor individu, misalnya ada permasalahan, putus pacar, nggak lulus ujian, atau pada waktu mau ujian, itu individu ya. Kemudian faktor lingkungan, ini yang paling banyak ya, 50% lebih itu faktor lingkungan. Misalnya ya, dari kampung Pandeglang, kemudian Lebak, Serang ujung sana, Tangerang yang ujung sana, itu ketika SMA-nya masih baik-baik aja, apalagi dari pesantren sebenarnya. Ketika kuliah ketemu dengan temennya, nah kadang nggak pakai, nggak nyoba narkoba, nggak gaul, cemen, nggak kekinian, kuno. Nah, kalau zaman kami mungkin dulu nggak menggunakan nggak ngerokok, kuno, nggak kekinian gitu kan. Itu kalau terus menerus itu, wah iya juga nih, jangan-jangan saya kuno nih, jangan-jangan nggak gaul gitu kan. Akhirnya nyoba. Celakanya sekali mencoba nanti begitu. Nah, ini sindikat lagi, sindikat jaringan hebatnya gitu. Pertama dikasih gratis dulu, ya. Kasih gratis sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu sudah nanti ada rasa kecanduan, itu yang bahaya. Anda bisa menghalalkan segala cara ya Pak untuk mendapatkan barang tersebut. 3 ong tuh, bengong, bohong, nyolong. Bengong itu karena apa? Begitu make, waduh ini udah habis nih kan, akhirnya itu nyolong. Kalau nggak nyolong, bohong sama orang tua. Uang kuliah, uang harusnya untuk beli buku, untuk beli pembayaran kuliah, ya disalahgunakan. Itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan beberapa kasus yang kita tangani, baik ketika rehab maupun dari hasil pengungkapan baik di kepolisian maupun di BNN, gitu Mbak. Ya. Jadi memang faktornya tadi ada yang berasal dari individu, ada juga berasal dari lingkungan. Keluarga, lingkungan. Lingkungan. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Lingkungan. Kalau keluarga itu biasanya memang dari keluarga yang broken home atau yang bermasalah, misalnya bapak ibunya pisah, bapak ibunya kurang harmonis dan sebagainya. Akhirnya cari pelampiasan. Wah, daripada ini saya ini, apalagi salah gaul tadi. Iya. Nah Pak, berbicara tentang salah satu faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba nih Pak ya. Tadi ada berasal dari lingkungan. Tentunya Pak, tadi dari pertemanan nih, anak generasi muda nih kadang menjadi sasaran empuk. Apa sih Pak alasannya? Ya gini, pertama generasi muda itu kan mau coba-coba ya. Belum punya pendirian tetap ya. Kemudian memang sindikat pintar juga. Generasi muda ini kan yang aktif ya, yang aktif. Kemudian ini generasi muda adalah generasi penerus nanti, makanya dia itu tadi, terutama yang kurang iman, ya salah gaul dan sebagainya. Itu makanya memang generasi muda ini jadi sasaran dari sindikat dan jaringan ini. Memang awalnya itu tadi dikasih gratis, coba-coba, begitu nanti udah kecanduan, ketanggihan, itu yang
yang bahaya, yang bahaya perlu kita ya Pak ya. waspadai. Tentu ini juga Betul. bisa menjadi satu reminder Pak untuk generasi muda. Ya. Kalau mau coba-coba hal yang positif aja deh gitu ya Pak yang ya. positif, yang positif. Ya, Jangan gitu. hal-hal yang memang bisa merusak kehidupannya. Iya, betul. Kemudian Pak, Iya. tanda-tanda seseorang jika Iya. ternyata memang menggunakan narkoba. Gini, tanda-tandanya salah satunya itu tadi, bengong, kadang biasanya aktif, biasanya bergaul sama-sama teman-temannya, tapi dia menyendiri. Nah, kalau sudah agak parah itu malas gerak. Yang kedua apa? Malas mandi, Aduh. kumel. Nah, itu perlu diwaspadai. Nah, terus lagi mereka apa? Kalau yang nanti menggunakan sabu-sabu itu apa? Dia tidurnya bisa larut malam, tidak capek ya. Tidak capek sampai larut malam karena nanti begitu mau habis ya, efeknya itu mau habis nanti gunakan lagi. Akhirnya itu males mandi, males gerak, kemudian dia menyendiri karena takut kan. Karena kalau nanti efek dari salah satu dari ekstasi dan sabu-sabu itu ada, kalau nanti sudah akut itu ada rasa seperti parno. Ya, paranoid Anxiety itu. lah ya, Iya, jadi melihat ini, seolah-olah ada dikejar-kejar BNN, dikejar-kejar petugas polisi kan gitu kan. Jadi dia ada rasa, terus dia menyendiri. Kenapa menyendiri? Ya itu tadi Berimajinasi juga ya Pak ya. Kemudian dia ya males itu tadi kan, males gerak, males olahraga. Satu lagi, kenapa menyendiri? Nanti mau gimana caranya nyari uang gitu kan. Gimana caranya saya supaya bisa membeli kembali nih gitu ya. Kalau tidak di antara kelompok mereka. Yang sulit, yang bahayanya lagi ketika sudah masuk jaringan itu nanti akan sulit itu keluar dari jaringan. Itu yang makanya bahaya. Jangan sampai cobalah. Karena apalagi pakai handphone Android dicari itu. Dicari, kadang yang sudah rehab itu dicari, ya, dicari. Mungkin ya dia takut juga sindikatnya ketahuan ya Pak ya. Atau ketahuan. Wah, gitu, baik Pak. Siap. Baru segmen 1 Pak, Ya, tapi oke. pembahasannya sudah berdaging semua ini Pak. Ya. Nah Pak, oke. kita akan rehat sejenak, Oke. kita akan kembali di segmen selanjutnya. Oke. Maka dari itu, pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.